Egyanus Kogoya, pimpinan KKB yang kini diburu prajurit dan sniper TNI hidup atau mati. Melansir dari palopoleaks.com, kelompok kriminal bersenjata KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya mengancam 15 pekerja pembangunan puskesmas di distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Selain itu, Egyanus Kogoya juga membakar pesawat milik maskapai Susi Air, Pilatus Pek BPY. Dalam foto yang tersebar Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023, nampak Egyanus Kogoya memiliki rambut tebal berwarna hitam. Ia juga memiliki brewok dan berkulit gelap. Egyanus Kogoya tampil dengan memakai kemeja dengan bagian dalam kaos berwarna hitam dan memakai celana loreng. Egyanus Kogoya juga mengalungi sejumlah amunisi. Kabid Humas Polda Papua mengungkap, Egyanus Kogoya beserta anak buahnya telah menebar teror khususnya di daerah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dari data kami, Egyanus Kogoya sebagai KKB yang sangat eksis dan aktif membahayakan keselamatan warga masyarakat. Kabid Humas Polda Papua menegaskan pihaknya akan terus memburu Egyanus Kogoya dan anak buahnya. Ia menyebut kelompok ini sering mengganggu pembangunan di daerah Nduga. Egyanus Kogoya segeralah menyerahkan diri. Cepat atau lambat kami pasti akan menangkapnya. Marilah mendukung pemerintah agar masyarakat di Nduga bisa menikmati pembangunan, pesannya. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan upaya untuk mengejar dan menangkap kelompok kriminal bersenjata KKB yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya masih terus dilakukan oleh Polda Papua melalui Satgas Damai Cartens. Tahun 2023 dinyatakan sebagai tahun bagi pemerintah untuk menegakkan hukum. Selain tetap melakukan cara persuasif, para pelaku kejahatan terhadap warga sipil ini juga menjadi buruan TNI karena dianggap telah merongrong kedaulatan negara, tegas Kombes Faizal Ramadhani. Hanya dari semua kelompok yang tersebar di beberapa kabupaten dikatakan kelompok yang terbilang cukup solid adalah KKB pimpinan Egyanus Kogoya, sambungnya. Faizal menyebut kelompok Egyanus Kogoya memiliki senjata yang cukup berat dan merupakan kelompok KKB yang kuat. Mereka juga terkenal kejam. Dari semuanya kelompok yang ada, kelompok Nduga pimpinan Egyanus yang terbilang masih kuat, kata Faizal yang juga Direktur Kriminal Umum Polda Papua. Terbaru, kelompok tersebut mengancam 15 pekerja bangunan di distrik Paro, Papua Pegunungan. Para pekerja tersebut diminta berhenti dan meninggalkan Paro. Ancaman tersebut dilontarkan Egyanus Kogoya pada Sabtu, tanggal 4 Februari lalu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Para pekerja tersebut juga telah dievakuasi. Selain itu, KKB yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya juga membakar pesawat Susi Air yang dipiloti oleh Philip Mertens, asal Selandia Baru. Pesawat tersebut membawa 5 penumpang yang berasal dari Timika. Pilot dan penumpang pesawat nasibnya kini belum diketahui. Membawa 5 penumpang take off dari Bandara Moses Kilangin Kabupaten Mimika menuju Bandara Paro Distrik Paro Kabupaten Nduga, ungkap Kabid Humas Polda Papua dalam keterangannya, Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Gagal rampas senjata dari tangan prajurit TNI Polri, anggota KKB Papua lari masuk hutan. Melansir dari poskupang.com, ada saja yang dilakukan 7 oknum pria yang diduga sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua. Mereka nekat menyerang prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens. Dalam aksi anarkis tersebut, orang tak dikenal itu sempat berusaha merampas senjata dari tangan prajurit TNI Polri. Namun usaha tersebut gagal total. Peristiwa itu terjadi di Kampung Ida Kebo, Kabupaten Dogiyai, Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Insiden ini pun dikabarkan tak sampai menelan korban jiwa. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kejadian tersebut bermula ketika 7 pria tak dikenal tiba melang jalan. Terhadap tindakan itu, aparat keamanan pun berusaha untuk membubarkan aksi tersebut. Saat sedang membubarkan aksi palang jalan tersebut, tiba satu OTK di antaranya melemparkan kapak ke arah mobil. Pelemparan kapak tersebut dilakukan dari arah belakang. Akibatnya, kaca mobil pecah dan 1 personel mengalami luka ringan. Korban terluka di bagian pelipis kiri akibat terkena kapak tersebut. Mendapat perlakuan tersebut,
Aparat keamanan itu pun langsung melakukan pengejaran. Aparat berusaha mengejar OTK di depan kendaraan. Saat itu, 3 oknum pria tersebut tiba-tiba mencoba merampas senjata api dari tangan prajurit TNI Polri. Namun usaha tersebut tidak membuah hasil. OTK itu gagal merampas senjata api. Lantaran dalam keadaan terdesak, aparat keamanan pun melepaskan tembakan. Lantaran merasa terancam, OTK itu pun langsung melarikan diri ke arah hutan. Para OTK itu lari ke hutan usai personel melepaskan tembakan, ungkap Kapolres Dogiay, Kompol Saraju saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Papua.com, Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Ia mengatakan, usai melepaskan tembakan, personel kemudian membawa 1 anggota terkena kapak ke RS Paniai untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Lanjutnya, setelah mengantar 1 personel Satgas Damai Cartens yang terluka, anggota kemudian kembali ke lokasi kejadian awal untuk melihat para OTK itu masih ada atau tidak. Personel pun bergerak ke Kampung Ugapaga lantaran mendapati sopir lintas bernama Fatur Rahman telah dipalang dan dipecahkan kaca mobilnya. Saat ke lokasi, sopir dan mobil tersebut sudah terkena luka kapak di bagian tangan kanan. Ternyata pelakunya masih sama di Kampung Ida Kebo. Sopir belum dimintai keterangan karena mengemudi menuju Dogiay, kata Kompol Saraju. Dijelaskan, personel kemudian kembali ke Gunung Hijau untuk standby guna berkoordinasi dengan personel Polres Dogiay untuk langkah lebih lanjut. Saat sedang standby, Kepala Kampung Obayo, Martinus Pigai mendatangi personel di Gunung Hijau untuk melakukan koordinasi karena sebagian massa telah berkumpul. Jadi massa sekitar 30 orang dihimbau agar tetap tenang. Namun dalam kondisi mencekam sehingga sekelompok warga tersebut langsung menyerang personel di mana pada saat itu personel memilih untuk tinggalkan lokasi kembali ke Polres Dogiay. Jelasnya, masih menurut Kompol Saraju bahwa pemalangan tersebut ditemukan seorang warga sipil meninggal dunia diduga terkena tembakan. Korban penembakan tersebut Yosua Keia berumur 20 tahun asal Kampung Ida Kebo, Distrik Kamu Utara, Kabupaten Dogiay, katanya. Data dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com. Dalam video berdurasi 3 detik terlihat korban terkena tembakan di bagian dada sebelah kiri.